Pebalap Ducati Marc Marquez benar-benar mendominasi MotoGP Jerman 2025. Diwarnai banyak pebalap yang crash, Marc jadi pemenang di race ini. Jalannya balapan selepas start, Marc langsung melesat untuk mempertahankan posisi terdepan. Persaingan sengit terjadi di belakang Marc ketika Marco Bezzecchi, Fabio Di Giannantonio, Alex Marquez, dan Johann Zarco. Francesco Bagnaia berhasil memperbaiki posisinya 4 strip ke posisi ke-7 selepas lap pertama. Marc di posisi terdepan disusul Di Giannantonio, Alex, dan Zarco. Tapi memasuki lap ketiga, Di Giannantonio berhasil melewati Bezzecchi untuk merebut posisi kedua. Bezzecchi pun dikuntit Alex yang berada di posisi keempat dan Pedro Acosta di posisi kelima. Bagnaia sudah ada di posisi keenam memasuki lap keempat. Nasib sial dialami Miguel Oliveira karena motor KTM miliknya terjatuh di tikungan keempat lap tersebut dan menuntaskan balapan lebih cepat. Di lap yang sama, nasib serupa menimpa Pedro Acosta yang harus out karena terjatuh. 5 lap balapan berjalan, Marc dan Di Giannantonio masih berada posisi 2 terdepan. Bezzecchi dan Alex masih berebut posisi ketiga, sementara Bagnaia sudah ada di posisi kelima. Marc masih menjaga jarak di atas sedetik dari Di Giannantonio yang menguntitnya di posisi kedua memasuki lap ke-7. Bagnaia melajukan motor sekencang-kencangnya demi masuk ke podium. Sepertiga balapan berjalan, Marc masih ada di posisi terdepan disusul Di Giannantonio, Bezzecchi, Alex, dan Bagnaia. Gap Marc dengan Di Giannantonio sudah lebih dari 2 detik memasuki lap ke-14. Pebalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu cuma berjarak 1 detik dari Bezzecchi di posisi ketiga. Di Gia dia harus menuntaskan balapan lebih cepat di lap ke-18 setelah terjatuh di tikungan pertama. Tak lama setelah Di Giannantonio, giliran Zarco yang jatuh. Hasil MotoGP Jerman 2025, Marc Marquez berjaya. Bezzecchi pun mengambil posisi kedua disusul Alex di posisi ketiga. Marc memimpin dengan nyaman di depan berkat jarak 4,1 detik dari Bezzecchi. Bagnaia di posisi keempat berupaya mengambil podium dari Alex disusul Fabio Quartararo di urutan kelima. Bezzecchi cuma 3 lap bertahan di posisi kedua karena terjatuh di tikungan pertama lap ke-21. Senasib dengan Di Giannantonio dan Zarco. Alex pun naik ke posisi kedua dan Bagnaia berhasil masuk urutan ketiga. Quartararo di posisi keempat coba mengejar Bagnaia di urutan ketiga. 1 lap setelahnya Ai Ogura dan Joan Mir terjatuh sehingga tersisa 10 pebalap di atas lintasan. Marc di posisi terdepan sulit dikejar lagi mengingat ada jarak hampir 6 detik dengan Alex di posisi kedua. Marc pun berhasil melintasi garis finish pertama kali disusul Alex dan Bagnaia sebagai penghuni 3 besar di balapan ini. Quartararo berhasil finish keempat disusul Fermin Aldeguer di urutan kelima. Luca Marini, Brad Binder, Jack Miller, Raul Fernandez, dan Alex Rins melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc kukuh di puncak klasemen MotoGP 2025 dengan keunggulan 83 poin dari Alex di posisi kedua. Pembalap Ducati Marc Marquez tampil luar biasa dan keluar sebagai juara sprint race MotoGP Jerman 2025 setelah pertarungan menegangkan di sirkuit Sachsenring pada Sabtu malam yang basah. Aksi gemilang Marquez mengantarkannya finish pertama, usai duel ketat melawan Marco Bezzecchi dari tim Aprilia yang harus puas berada di posisi kedua. Sementara itu, Fabio Quartararo berhasil mengamankan podium ketiga, diikuti oleh Fabio Di Giannantonio, dengan Jack Miller melengkapi posisi 5 besar. Di sisi lain, juara bertahan Francesco Bagnaia masih kesulitan sejak sesi kualifikasi dan harus rela mengakhiri sprint race di posisi ke-12.
Balapan sempat mengalami penundaan 10 menit akibat lintasan yang basah diguyur hujan sprint race basah pertama sejak MotoGP Inggris 2023. Start dimulai dengan Marquez langsung tancap gas dari pole position mempertahankan posisinya dengan gagah, sementara Franco Morbidelli melesat dari posisi keempat ke urutan kedua. Fabio Quartararo dan Di Gia mengisi posisi ketiga dan keempat saat memasuki lap kedua. Namun, ketegangan langsung memuncak. Bezzecchi melakukan overtake brilian mengambil alih posisi pertama setelah Marquez melebar. Marquez sempat melorot ke urutan kelima sementara Bagnaia masih tertahan di posisi ke-13. Persaingan makin panas saat Alex Marquez dan Pedro Acosta terlibat duel sengit untuk posisi ke-7 di lap ketiga. Drama terjadi ketika Morbidelli tergelincir di tikungan 8. Ia terjatuh telentang di tengah lintasan dan posisinya langsung diambil alih oleh Quartararo. Bezzecchi masih memimpin di lap kelima, tapi Marquez memacu Desmosedici-nya seperti kesetanan, mencatatkan putaran terbaik 1 menit 29.230 detik. Lap demi lap, tensi kian membara. Marquez memangsa Quartararo di lap ke-9 dalam duel sengit dan mengamankan posisi kedua. Kini tinggal satu target, Bezzecchi. Bezzecchi masih memimpin, tapi Marquez semakin mendekat seperti bayangan yang tak terhindarkan. Jarak hanya tinggal 1184 detik saat balapan, menyisakan 5 putaran. Quartararo tetap bertahan di urutan ketiga, tapi terus dibayangi Di Gia yang makin dekat. 2 lap terakhir menjadi panggung duel maut. Marquez terus menekan melancarkan serangan demi serangan untuk menyalip Bezzecchi. Dan akhirnya di lap terakhir dengan manuver memukau Marquez mengambil alih pimpinan balapan. Tapi Bezzecchi tak tinggal diam, memberikan perlawanan sengit. Namun, hari ini milik Marc Marquez. Ia sukses mempertahankan posisinya hingga garis finish dalam balapan super intens sepanjang 15 lap. Marc Marquez juara. Di belakangnya Bezzecchi finish kedua dan Bagnaia harus puas di posisi ke-12. Sachsenring menjadi saksi comeback luar biasa sang baby alien di bawah guyuran hujan. Aura tak terkalahkan dari sang gladiator Ducati Lenovo, Marc Marquez kembali menggelegar. Dengan gaya balapnya yang buas dan penuh percaya diri, si alien tampil nyaris tak terbendung sepanjang musim ini. Walau begitu, performanya yang luar biasa ini belum sepenuhnya melampaui rekor pribadi sang juara. Hingga seri ke-10 MotoGP 2025, Marquez telah mengoleksi 307 poin fantastis. Pundi-pundi poin itu bukan sekadar angka, itu bukti nyata dari dominasi yang nyaris tak tertandingi. Bayangkan saja dari 20 balapan sprint dan Grand Prix yang sudah digelar, Marquez merajai 15 diantaranya 6 GP dan 9 sprint. Luar biasa. Yang paling mencolok, sapu bersih di GP Belanda di sirkuit legendaris Assen akhir pekan lalu. Assen mungkin bukan trek favoritnya, rekornya sebelumnya cuma 2 kemenangan, tapi kali ini Marquez tampil menggila. Dari pramusim saja sudah terasa aura sang juara kembali memancar terang. Dia menunjukkan butuh lebih dari sekadar sirkuit sulit untuk bisa menjatuhkannya. Tak hanya Assen, trek-trek yang pernah dianggap angker seperti Lusail dan Mugello juga sudah ditaklukkan. 3 trek sulit, 3 kemenangan mutlak. Sampai-sampai General Manager Ducati Corse, Luigi Dalligna, tak bisa menyembunyikan kekagumannya. Kita tahu Assen bukan favoritnya. Tapi seperti di Mugello, saat dia memutuskan untuk memimpin, dia melakukannya dan tak terkejar, ujar Gigi kagum. Hebatnya lagi, 2 kecelakaan pada hari Jumat tak menggoyahkan tekadnya. Marquez tetap tampil terengginas, menenun jaring mautnya seperti biasa. Lawan hanya bisa pasrah. Tak ada celah, tak ada cara untuk menghindar dari dominasi si semut dari Cervera ini. Namun menariknya, meski begitu dahsyat, musim ini belum jadi yang terbaik dalam karier Marquez.
Paruh musim paling menggila terjadi di 2014, menang 10 balapan pertama. Itu rekor. Musim 2019 pun masih sedikit lebih unggul dengan 210 poin dan nyaris tak pernah turun dari podium dua besar. Sayangnya sejarah kembali terulang di Amerika, sirkuit yang biasanya bersahabat malah menyakitkan lagi. Insiden saat memimpin balapan membuat kemenangan ke-7 lenyap dari genggaman. Meski demikian, jika hanya menghitung balapan utama, 190 poin musim ini menempatkan Marquez di posisi paruh musim terbaik ketiga sepanjang kariernya. Jika sprint ikut dihitung, persentasenya tetap ada di posisi ketiga dalam catatan pribadinya. Tapi satu hal yang pasti, Marquez sedang melaju di lintasan emas menuju gelar dunia ke-9. Dan kalau itu terjadi, akan jadi dongeng sempurna bagi sang jagoan yang pernah nyaris pensiun karena cedera. Kini dunia hanya bisa menyaksikan akankah sang legenda bangkit penuh dan menuliskan kejayaan pamungkasnya. Rider Ducati Lenovo Francesco Bagnaia memberikan pengakuan mengejutkan. Marc Marquez adalah sosok paling tangguh saat mengendarai Desmosedici GP25. Marquez tampil begitu impresif dan nyaris tak terkejar sepanjang gelaran MotoGP 2025. Dominasi total. Pembalap asal Cervera itu benar-benar jadi sorotan musim ini. Hingga 10 seri yang telah digelar, Marquez berhasil mengantongi 9 kemenangan sprint dan 7 kemenangan balapan utama. Puncaknya, ia menyapu bersih 2 kemenangan di MotoGP Belanda 2025 sirkuit yang dikenal sebagai rumah bagi Bagnaia. Di sisi lain, Bagnaia harus bersusah payah hanya untuk naik podium ketiga. Jujur saja, akhir pekan ini saya merasa punya kecepatan terbaik bersama Marco Bezzecchi, ujar Bagnaia kepada AS.com. Tapi hasilnya tetap sama seperti biasanya. Kenyataannya, saya masih berjuang. Bagnaia menyampaikan bahwa ia sempat bisa bertarung di awal balapan, tapi performanya menurun di tengah lomba dan itu jadi titik balik kerugiannya. Ia juga mengakui bahwa Marquez tampil jauh lebih kuat meskipun sama-sama mengendarai motor GP25. Marc benar-benar tampil luar biasa dengan motor ini, ucapnya. Sementara saya kesulitan menemukan keseimbangan berbeda dengan musim lalu ketika motor lebih cocok dengan gaya saya. Namun, meski belum sepenuhnya puas, Bagnaia tetap optimis. Kami terus bekerja keras. 2 pekan berturut-turut saya cukup cepat di awal balapan. Kami harus memanfaatkan sisi positif ini. Saya yakin kami tidak terlalu tertinggal, kami sedang mendekat, tambahnya dengan nada penuh tekad. Bagnaia juga mewaspadai sirkuit selanjutnya, Sachsenring, yang dikenal sebagai wilayah kekuasaan Marquez. Dia akan sangat cepat di sana, meskipun sebelumnya dia pernah kesulitan di beberapa trek seperti Aragon. Tapi saya juga percaya diri di trek-trek yang cocok buat saya, ujar rider asal Italia itu. Namun, pengakuan Bagnaia bukan tanpa catatan. Ia menyoroti bahwa Marquez tidak melalui proses adaptasi dengan GP24 seperti dirinya. Ya, Marquez langsung melompat dari GP23 saat masih bersama Gresini Racing ke GP25 tanpa pernah merasakan karakter motor GP24. Ketika ditanya apakah itu membuat Marquez lebih cepat karena tak merasakan transisi GP24, Bagnaia menjawab dengan tegas, ya.
Direktur tim Ducati Davide Tardozzi mengungkapkan kepuasannya dengan finish 2 kali podium yang diraih oleh para pembalap pabrikannya pada balapan MotoGP Belanda 2025 di sirkuit Assen Minggu malam. Marquez finish pertama, sementara Francesco Bagnaia menyelesaikan balapan di posisi ketiga. Tardozzi memberikan analisis yang jelas tentang kedua penampilan itu, menyoroti kemajuan Marquez dan menunjukkan Bagnaia masih memiliki ruang untuk perbaikan. Saya pikir Mark telah menemukan kepercayaan diri yang istimewa di atas motornya dan dapat diharapkan untuk berjuang demi kemenangan di setiap sirkuit, kata Tardozzi dilansir Bola Sport dari Motosan. Dia dalam kondisi yang sangat baik secara fisik maupun mental dan kedewasaannya saat ini setelah semua yang telah ia alami dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini jelas terlihat dalam manajemen balapannya. Meski begitu, Tardozzi menyebut bahwa bukan berarti Marquez tidak memiliki kelemahan. Selalu ada beberapa dalam kurung kelemahan seperti halnya semua pembalap. Namun yang menonjol darinya adalah profesionalismenya, aku Tardozzi. Cara dia bekerja dengan para teknisi sangat luar biasa. Kapasitas untuk menganalisis dan beradaptasi ini membuatnya semakin berbahaya bagi para pesaingnya. Bagi Bagnaia yang sudah merasakan kesulitan sejak awal musim, Tardozzi menilai pembalap yang akrab disapa Pecco itu belum menemukan konsistensi. Pecco kurang memiliki konsistensi yang diperlukan pada titik tertentu dalam balapan. Mungkin ada sesuatu yang menghalanginya untuk tampil sebaik-baiknya, tutur Tardozzi. Tetapi dia terus menunjukkan bahwa ia adalah seorang juara dan berbakat. Terkadang ia memacu dirinya sendiri begitu keras sehingga ia tidak membiarkan dirinya kehilangan waktu bahkan setengah detik pun. Podium Ducati pada MotoGP Belanda juga memiliki arti penting bagi skuad Borgo Panigale. Tentu saja, saya telah mengatakannya sejak awal tahun, Pecco masih memiliki kecepatannya. Masalahnya adalah kami tidak memberinya motor yang terasa pas, terutama saat pengereman dan saat memasuki tikungan, ucap Tardozzi. Kami sedang mengusahakannya. Ketika kami menemukannya, ia akan bersaing langsung dengan Mark. Menurut Tardozzi, hal yang kurang dari Pecco bukanlah kecepatan, melainkan kepercayaan diri, tepat sekali. Kita tahu siapa Pecco, kita mengenalnya dengan baik. Dia jelas tidak kekurangan kecepatan, kata Tardozzi, namun ia kekurangan sedikit rasa percaya diri yang memungkinkannya melaju dengan mudah seperti tahun lalu. Dan itu adalah sesuatu yang ingin kami dapatkan kembali. Tardozzi tidak merahasiakan fakta bahwa Ducati sedang mengalami situasi yang rumit dengan Marquez yang semakin terintegrasi dan Bagnaia yang masih mencari keseimbangan sempurna dengan Desmosedici-nya. Namun rekan satu tim pabrikan itu jelas, jika mereka menemukan penyesuaian kecil itu, perebutan gelar akan terjadi antara dua rekan satu tim. Marc Marquez tampil menggila di Assen. Pembalap Ducati Lenovo itu kembali menunjukkan magisnya menorehkan kemenangan gemilang di MotoGP Belanda 2025 setelah duel sengit yang mencapai puncaknya di chicane terakhir Minggu malam waktu setempat. Dengan manuver cerdik dan keberanian luar biasa, Marquez sukses menyalip Francesco Bagnaia yang nyaris tak tersentuh sejak lampu start menyala. Performa Marquez benar-benar di luar nalar. Dari posisi ketiga, ia merangsek ke depan, satu persatu rival disalip hingga akhirnya mencetak hat-trick kemenangan musim ini melengkapi dominasi yang dimulai di Italia dan Aragon. Ini adalah pertama kalinya ia menang 3 kali berturut-turut sejak 2019 saat masih membela Repsol Honda. Sirkuit Assen kembali jadi panggung drama. Chicane terakhir yang legendaris menjadi tempat Marquez mencuri peluang emas, menyalip Bagnaia yang sedikit melebar dan tak pernah lagi melihat ke belakang. Meski sempat terpukul mundur ke posisi 5, Bagnaia membuktikan mental bajanya. Ia bangkit mencatat lap tercepat 1 menit 32,220 detik dan mengamankan podium ketiga. Di depannya, Marco Bezzecchi dari Aprilia tampil stabil dan menempati posisi kedua.
Di sisi lain lintasan, Alex Marquez mengalami insiden serius setelah bersenggolan dengan Pedro Acosta dari KTM. Kecelakaan hebat itu membuatnya keluar balapan dan harus dilarikan ke rumah sakit karena patah tangan kiri.